Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kemarin kita sudah bahas juga langkah-langkah dalam evidence base, yaitu langkah yang kedua. Nah, adapun untuk langkah evidence base, yang pertama itu merumuskan pertanyaan klinis yang dapat dijawab atau memformulasikan pertanyaan dalam bentuk PICO. Populasinya apa, intervensi apa, kontrol apa, dan outcome-nya apa. Kemudian langkah kedua yaitu menemukan bukti yang terbaik. Nah, untuk menemukan bukti yang terbaik, berarti kita harus mencari hasil penelitian orang ya yang sudah terpublikasikan melalui jurnal-jurnal. Nah, kemarin ya kita sudah belajar juga bagaimana cara mencari jurnal yaitu melalui PubMed. Nah, kemudian kita masuk ke langkah yang berikutnya, yaitu menilai bukti tersebut secara kritis. Nah, bagaimana cara kita menilai bukti secara kritis? Berarti maksudnya apa? Berarti maksudnya kita melakukan penelaahan jurnal, critical appraisal, ya. Berarti kita baca jurnalnya, kita telaah apakah jurnal ini bagus atau tidak, dan apakah jurnal ini bisa dijadikan referensi kita nanti atau tidak. Nah, pertanyaan pertama ya, apakah PICO pada penelitian mirip dengan PICO Anda? Kenapa itu harus ditanyakan? Karena jarang sekali suatu penelitian benar-benar sama dengan pernyataan Anda. Nah, karena itu langkah pertama adalah membuat keputusan dengan cepat, apakah mengkaji lebih lanjut atau tidak. Nah, jadi tidak semua ya apa yang kita inginkan itu sesuai dengan hasil penelitian orang. Misalnya kita mau cari apa intervensi untuk penanganan demam pada 200 misalnya. Sementara dari hasil-hasil penelitian atau bukti yang kita dapatkan ya tidak ada menanyakan penanganan 200 ya demamnya, tetapi hanya ditemukan pada balita misalnya atau pada remaja, pada anak usia prasekolah. Nah, berarti kan belum menjawab dari PICO kita gitu. Atau mungkin intervensinya tidak sama ya, atau outcome yang diharapkan juga tidak sama. Nah, jadi kita harus ya membuat keputusan dengan cepat, apakah mengkaji lebih lanjut atau tidak. Dan misalnya dari jurnal-jurnal yang telah kita dapatkan kemarin, misalnya terdapat 50 jurnal, langsung kita baca ya, apakah melalui abstraknya atau dari judul pun kita juga bisa tebak ya, apakah sudah sesuai nggak dengan yang kita inginkan atau tidak ya. Apakah mau kita lanjutkan atau tidak. Nah, kalau tidak ya udah putuskan ya, kalau saya tidak mau mengambil jurnalnya gitu. Jadi langsung aja dieliminasi mana jurnal yang PICO-nya sesuai dengan apa yang kita mau. Kemudian seberapa baik penelitian dikerjakan ya, di mana mutu penelitian didasarkan sebaik apa metode penelitian dapat mencegah bias atau faktor perancu berdasarkan langkah-langkah kajian kritis gitu. Nah, waktu langkah yang kedua ya kita sudah membahas penelitian, misalnya pertanyaan seputar intervensi, apa desain penelitiannya, apa metode penelitiannya yang bagus ya. Kemudian untuk penelitian pertanyaan seputar prognosis, berarti apa desainnya yang tepat. Nah, dari situ kita juga bisa untuk melakukan eliminasi tadi ya, kita bisa menelaah tadi ini jurnalnya desainnya sudah tepat atau tidak itu. Seperti kemarin untuk intervensi itu kan yang paling bagus jurnal itu ya, di mana desain penelitiannya menggunakan RCT atau eksperimen murni. Nah, kalau seandainya dari jurnal yang sudah kita cari ya, kita print, kita baca, ternyata desainnya hanya berupa deskriptif saja atau studi kasus saja, berarti kan itu kurang bagus, kurang tepat ya. Berarti sudah kita singkirkan untuk jurnal seperti itu. Kita lanjut untuk cari jurnal yang sesuai dengan desain yang tepat, misalnya RCT gitu. Nah, kemudian langkah-langkah kajian kritis dari penelitian primer. Dan untuk telaah jurnal ya pada umumnya itu kita pakai sistem REPO, di mana REPO itu singkatan dari R itu recruitment, A alokasi, M maintenance, B itu adalah double blind ya. Nah, yang pertama kita masuk untuk rekrutmen. Jadi ya kita baca dari hasil jurnal orang tersebut ya. Yang pertama bagaimana cara dia merekrut sampelnya. Nah, apakah sampel atau subjek mewakili populasi target? Kemudian cara terbaik perekrutan subjek itu apa? Yaitu dengan merekrut
baca. Jadi kita lihat ya di desain penelitiannya, di metode penelitiannya. Kita baca di situ apakah ada kata-kata random-nya atau tidak. Random itu kan penelitian secara acak ya. Jadi kita lihat di situ di random atau tidak. Nah, kalau sudah ada kalimat randomnya ya berarti itu penelitiannya bagus ya. Berarti bisa kita jadikan suatu referensi. Kemudian menerapkan kriteria eksklusi dan inklusi. Nah, jadi penelitian yang bagus itu ya dijelaskan secara rinci siapa yang menjadi kriteria eksklusinya, siapa yang menjadi kriteria inklusinya. Berarti yang menjadi eksklusi disingkirkan ya. Kita fokus ke inklusi. Kemudian subjeknya dengan skala besar. Untuk data kontinu ya contohnya itu yang berat badan, tinggi badan ya. Data kontinu ini berarti yang hasil ukurnya berupa angka-angka. Misalnya berat badan berapa kilogram, berapa gram, tinggi badan berapa sentimeter gitu. Jadi berupa angka-angka ya. Subjek minimalnya berapa? 50 sampai 100. Nah, untuk data dikotomi seperti serangan jantung, dikotomi ini berarti hasil ukurnya jawabannya iya dan tidak. Nah, berarti serangan jantung iya dan tidak. Berapa jumlah sampelnya yang ideal? Itu tergantung seberapa sering kejadian diteliti. Apabila sering, hanya memerlukan ratusan subjek, namun jika jarang memerlukan ribuan subjek. Nah ini Bu ya, kebanyakan ya penelitian-penelitian itu kan ya datanya adalah dikotomi. Kalau untuk data dikotomi, kalau sering ya kejadian itu ditemukan berarti ratusan subjek, sebaiknya itu ratusan subjek ya. Kalau yang ini jika dia jarang berarti ribuan subjek. Nah, sekarang ibu-ibu kan sebelumnya sudah pernah meneliti atau belum? Coba kita evaluasi diri sendiri ya. Itu subjeknya sudah memenuhi atau tidak jumlah sampelnya. Kalau di negara-negara luar ya penelitian itu dia penelitian itu jumlah sampel itu cukup besar ya Bu, bisa ribuan sampel, bisa ratusan sampel. Kenapa? Karena yang dia teliti itu bisa jadi satu negara atau satu provinsi atau satu kabupaten gitu ya. Tapi kalau penelitiannya itu hanya misalnya hanya mengambil di satu wilayah kerja saja atau mungkin di satu tempat klinik saja, di satu rumah sakit saja, kemungkinan nanti sampelnya hanya sedikit gitu. Apalagi nanti sampelnya yang kita ambil itu asidental sampel yang ada pada saat itu saja ya, atau mungkin yang ada di satu BPS saja, satu rumah bidan saja, itu kan paling misalnya cuma 10, 20, itu kan jumlahnya juga sangat kecil ya. Jadi penelitian yang bagus itu apa? Apabila jumlah sampelnya itu besar, ya Bu, ratusan atau ribuan. Nah ini yang untuk sistem rekrutmen. Untuk lebih jelas ya, ada contohnya. Contohnya kita mau lihat tentang ekstrak daun katuk ya terhadap volume ASI, dalam peningkatan volume ASI. Berarti siapa yang menjadi populasinya? Berarti yang menjadi populasinya yaitu ibu menyusui ya, ibu menyusui. Misalnya di suatu wilayah itu ibu menyusuinya ada sebanyak 1.000 orang. Nah, kemudian kita tentukan siapa yang menjadi kriteria inklusinya, siapa yang menjadi kriteria eksklusinya. Nah, berarti untuk menyusui ya, untuk menyusui ini berarti ada yang faktor-faktor predisposisi lain yang bisa mempengaruhi kualitas ASINya, bisa mempengaruhi volume ASINya. Selain dari asupan nutrisi, misalnya ekstrak daun katuk. Apa contohnya? Misalnya tingkat stres, ya. Ibu semakin tinggi tingkat stresnya, berarti volume ASINya mungkin akan berkurang. Kemudian apa lagi? Pola nutrisi. Ibu yang pola nutrisinya bagus, ya, asupan nutrisinya bagus, berarti ASINya volumenya akan lebih banyak, ya. Kemudian apa lagi contoh yang lain? Status ekonomi mungkin juga bisa berpengaruh. Usia ibu mungkin juga bisa berpengaruh. Ibu yang pribadi ya yang punya anak satu dengan ibu yang punya anak tiga sebelumnya dia aktif menyusui itu nanti akan juga berbeda ya bagaimana kualitas ASINya. Nah, jadi kita harus mengontrol variabel-variabel yang lain tadi gitu ya. Jadi kita hubungkan sampel ya sehingga didapatkan apa kriteria inklusinya. Dan misalnya kriteria inklusinya ibu yang rentang usia 25 sampai 35 misalnya seperti itu. Kemudian ibu yang
pribipara saja, ibu yang status ekonominya menengah ke atas, ibu yang pola nutrisinya bagus, misalnya seperti itu. Ibu yang tingkat stresnya rendah, ibu yang tidak depresi postpartum, ibu yang tidak postpartum blues, misalnya gitu ya. Sehingga populasi ya yang sebanyak 1.000 tadi itu akan menjadi berkurang ya sesuai dengan kriteria inklusi kita tadi. Bisa jadi misalnya kriteria maaf ini eksklusi ya, eksklusinya menjadi 600, inklusinya cuma 400, berarti berkurang jadinya. Nah, setelah itu apa ya? Kemudian berdasarkan rumus sampel, misalnya kita butuh sebanyak 200 sampel. Berarti dari 400 itu harus menjadi 200. Bagaimana caranya? Dengan cara di random. Nah, itu tadi ya, Bu. Jadi dari sistem rekrutmen, yang bagus penelitiannya itu apa? Kalau penelitian itu pengambilan sampelnya secara random, ya. Nah, berarti yang bagus itu diredok di acak. Nah, untuk teknik pengambilan sampel secara acak itu banyak, ya Bu. Nah, jadi berkurang dari 400 menjadi 200. Kemudian apa lagi langkah berikutnya? Ya, langkah berikutnya berarti dibagi lagi ya, ada menjadi intervensi ya, kelompok intervensi atau kelompok eksperimen atau kelompok kasus, ada yang menjadi kelompok kontrol ya. Jadi dari 200 itu dibagi ya, 100 yang masuk kelompok intervensi, 100 menjadi kelompok kontrol, 100 yang diberikan ekstrak daun katuk, 100 yang tidak diberikan ekstrak daun katuk. Nah, jadi seperti inilah yang bagus dalam menentukan rekrutmen. Nah, jadi baca ya jurnal orang tersebut, hasil penelitian orang tersebut sudah memenuhi seperti ini tidak? Di random tidak, dijelaskan tidak terkait inklusi dan eksklusinya. Nah, seperti itu. Kemudian besar sampelnya berapa? Rebo ya. Yang kedua apa? Yang pertama rekrutmen. Kemudian yang kedua adalah alokasi. Apakah kelompok penelitian sebanding atau tidak ya? Antara kelompok kasus dan kontrolnya harus sebanding, harus matching. Di mana di situ supaya dia matching ya terjadi penyembunyian alokasi ya, memastikan anggota kelompok tidak terpengaruh status mereka sehingga hasil eksperimen tidak terkena Hawthorne effect atau John Harry effect. Apa itu Hawthorne effect? Hawthorne effect itu adalah sampel yang menjadi kelompok eksperimen atau intervensi, dia tidak tahu dia masuk ke kelompok intervensi atau kelompok kontrol. Nah, kalau John Harry effect apa? Sampel yang masuk ke kelompok kontrol, dia tidak tahu kalau dia masuk kelompok kontrol gitu. Jadi sampel yang diambil itu ya dia tidak harus ya dia tidak boleh tahu dia masuk kelompok yang mana. Nah, selama ini kan penelitian sampel kita tahu, oh ibu ini dikasih intervensi, ibu ini tidak dikasih intervensi, mereka tahu. Nah, sebaiknya apa? Sebaiknya itu adalah ada penyembunyian alokasi ya, disembunyikan sehingga sampel dia tidak tahu keberadaannya di mana, apakah dia masuk kelompok intervensi atau tidak. Contohnya ya, yang kasus yang tadi, misalnya penelitian tentang ekstrak daun katuk mau dilihat terhadap volume ASI. Berarti nanti akan ada dibagi dua kelompok. Ada kelompok eksperimen, ada kelompok kontrol. Yang kelompok eksperimen berarti yang diberikan ekstrak daun katuk, misalnya ada 100 orang. Kelompok kontrol apa? Kelompok yang tidak diberikan ekstrak daun katuk. Bagaimana caranya supaya kedua kelompok ini dia tidak tahu ya apakah dia diberikan ekstrak daun katuk atau tidak? Makanya perlu adanya placebo. Ya Bu, di mana placebo itu adalah untuk mengelabui sampel kita tadi. Misalnya ekstrak daun katuk itu dia beratnya 500 gram, ya, dia bentuknya pil berwarna hijau bulat. Berarti harus dicari juga placebo yang menyerupai itu, ya. Berarti 500 gram juga beratnya, kemudian warnanya hijau seperti tablet, ya, bulat. Tapi isinya bukan ekstrak daun katuk. Apa isinya? Isinya misalnya tablet salut atau glukosa gitu ya. Nah, jadi makanya sampel tadi dia tidak tahu, oh ini ibu silahkan minum ya 2 kali sehari. Dia tidak tahu ini ekstrak daun katuk atau tidak karena bentuknya sama gitu ya Bu. Nah, itu yang dikatakan dengan placebo. Sehingga kalau seandainya ada placebo, maka terjadi penyembunyian alokasi. Kedua sampel dia tidak tahu masuk kelompok intervensi ya yang diberikan daun katuk atau masuk ke kelompok kontrol tidak diberikan daun katuk.
Ya, jadi Ibu baca hasil jurnal tadi ya, hasil penelitian orang itu. Ada nggak dia kalimatnya diberikan placebo? Ada kata-kata placebo-nya di situ. Nah, kalau seandainya ada, berarti penelitiannya bagus. Bisa kita jadikan suatu acuan, bisa kita jadikan suatu referensi. Seperti itu ya Bu, cara kita mentelaah dalam pengalokasian. Tahap ketiga apa? Repo. Yang pertama rekrutmennya bagaimana, yang kedua pengalokasiannya bagaimana, yang ketiga maintenance ya. Apakah status sebanding kelompok penelitian tetap terjaga melalui perlakuan yang sama dan tidak lanjut yang adekuat. Kelompok kontrol harus mendapatkan perlakuan yang sama persis dengan kasus dalam setiap hal, baik itu alat, strategi, ya, kecuali untuk faktor yang diteliti. Nah, jadi maksudnya apa? Kan tadi kita sudah bagi ya, Bu. Ya, kita baca tadi jurnalnya sudah dibagi. Ini kelompok eksperimen, ini kelompok kontrol. Eksperimen diberi ekstrak daun katuk, yang kontrol diberikan placebo. Nah, jadi dia harus sama, ya Bu, perlakuannya sama, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Nah, misalnya hari pertama mereka sama-sama diberikan pil ya yang berwarna hijau gitu ya, sama-sama dikonsumsi misalnya 3 kali sehari. Kemudian alatnya juga sama, misalnya sama-sama diukur ya flumiasinya menggunakan alat mereknya sama gitu, sama-sama diukur sebelum dan setelah gitu, berapa menit lamanya, jadi perlakuannya semuanya sama, dan tidak ada yang dibedakan ya Bu. Nah ini maintenance yang bagus. Kemudian subjek pada penelitian awal sama dengan subjek akhir penelitian, berarti tidak ada yang drop out, tidak ada yang DO, ya, ada bagan alir jumlah subjek. Misalnya tadi ya, dari awal perlakuan kita sampelnya ada 200, 100 diberikan eksperimen ya, 100 lagi kontrol. Berarti 200 ya, Bu. Nah, misalnya ini penelitiannya selama 1 bulan, ya. Jadi pada 1 bulan berikutnya ini jumlah sampelnya tetap menjadi 200. Jadi tidak ada yang keluar ya, tidak berkurang. Misalnya tadi awalnya 200 sekarang menjadi 150. Berarti ada 50 yang drop out. Jadi penelitian yang bagus itu ya, jurnal yang bagus itu apabila penelitiannya tidak ada yang drop out. Walaupun ada yang drop out ya, mereka ini dianalisis ya, harus dianalisis bahkan jika mereka tidak pernah menerima pengobatan, tidak melanjutkan percobaan atau pindah kelompok gitu ya Bu. Nah, dan jadi bagaimana trik kita melihat apakah penelitian itu maintenance-nya bagus atau tidak ya, apakah dia drop out atau tidak. Biasanya si peneliti dia akan membuatkan bagan alirnya dari populasinya, kemudian dia memenuhi kriteria inklusinya berapa, kemudian pengambilan randomnya bagaimana, akhirnya nanti berapa yang dieksperimen, berapa yang tidak dieksperimen, keluarannya bagaimana, apakah eksperimen tadi cukup jumlahnya menjadi 100 ya setelah akhir penelitian, apakah yang kontrol tadi jumlahnya juga menjadi 100 pada akhir penelitian, gitu Ibu. Seperti itu untuk penelaahan jurnal untuk maintenance. Yang terakhir ya, kita melakukan pengukuran ya, rembo. Berarti bo-nya itu adalah double blind ya, di mana pengukuran harus objektif, tidak boleh subjektif. Maksud dari double blind adalah double berarti dua disembunyikan. Maksudnya apa ya? Contohnya ya, Ibu penelitiannya di rumah sakit. Ibu melibatkan tenaga di rumah sakit, misalnya bidan yang bekerja di situ ya. Jadi bidan ini dia juga tidak tahu mana yang menjadi sampel untuk eksperimen, mana yang menjadi sampel untuk kelompok kontrol. Nah, jadi yang tahu siapa? Yang tahu hanya si peneliti saja, gitu ya Bu. Kenapa harus seperti itu? Kenapa harus double blind? Berarti double blind itu yang melakukan pengukuran, ya bidan itu, kemudian yang satu lagi sampelnya tidak tahu. Jadi mereka sama-sama tidak tahu mana yang kelompok sampel, mana kelompok eksperimen, mana yang kelompok kontrol. Itu dikatakan dengan double blind ya. Keduanya disembunyikan. Tujuannya apa? Kenapa si pengambil misalnya bidan tadi atau perawat tadi tidak boleh tahu, supaya hasilnya objektif dan tidak subjektif. Nah, misalnya dia kenal dengan si sampel, ya dia kenal dengan responden, keluarganya, teman dekatnya. Kalau dia sudah kenal, bisa jadi nanti ada terjadi manipulasi ya, harusnya diberikan
ekstrak daun katuk, kemudian tidak dia berikan, atau sebaliknya harusnya tidak dia berikan ekstrak daun katuk, hanya diberikan placebo, tapi dia berikan ekstrak daun katuk, gitu ya. Nah, jadi harus disembunyikan. Yang bidan tidak tahu ya mana yang menjadi kelompok eksperimen, dan si sampelnya juga tidak tahu. Nah, kenapa si sampel itu tidak boleh tahu dia itu masuk kelompok yang mana? Kalau seandainya dia tahu ya, maka nanti akan terjadi manipulasi data tadi, Bu. Misalnya ya, Ibu Susi dia tidak mau kalau nanti asinya dibilang sedikit. Nah, jadi kan dia diberikan placebo saja, tidak diberikan ekstrak daun katuk, karena dia tahu, misalnya dia tidak diberikan placebo ini, maaf ya, temannya diberikan ekstrak daun katuk, dia tidak diberikan, dan dia tidak mau nanti dibilang asinya sedikit. Jadi nanti Ibu Susi ini dia akan melakukan hal yang lain, misalnya dia banyak konsumsi daun katuk, dia banyak minum air putih, misalnya dia banyak dia mungkin minum lagi pil yang dari luar yang ada ekstrak daun katuknya gitu. Kenapa? Karena dia tidak mau nanti dibilang asinya sedikit, karena dia masuk kelompok kontrol. Nah, itu tujuannya, Bu. Jadi yang melakukan pengukuran tidak bersifat subjektif ya, dan yang diukur tidak ada lagi intervensi lain yang dia lakukan untuk mempengaruhi volume asinya tadi, gitu Bu. Nah, jadi kalau seandainya kita hasil penelitian itu tidak ada penyembunyian, maka akan ada terjadi bias nantinya, sehingga mempengaruhi hasil penelitian kita, di mana hipotesisnya kan harusnya yang diberikan daun katuk, volume asinya akan menjadi banyak. Tapi kalau seandainya tidak ada penyembunyian tadi, maka akan terjadi bias pada saat penelitian berlangsung. Gitu. Oke, Bu, ya, itu tadi untuk langkah ketiga untuk menilai bukti secara kritis. Kita simpulkan, ya, Bu. Nah, yang pertama kita harus lihat apakah Piko pada penelitian mirip dengan Piko Anda. Nah, kalau seandainya tidak mirip, langsung eliminasi. Cari jurnal yang mirip dengan Piko kita. Kemudian, seberapa baik penelitian dikerjakan. Berarti yang Ibu lihat apa? Yang Ibu lihat adalah apa desain penelitiannya. Sudah sesuai tidak? Sudah bagus tidak? Biasnya kecil atau tidak? Gitu. Kemudian langkah Rembo pertama itu R, rekrutmen. Bagaimana si peneliti dalam merekrut sampelnya? Yang paling bagus adalah merekrut secara acak atau random. Kemudian dijelaskan kriteria eksklusinya dan kriteria inklusinya. Kemudian subjeknya dengan jumlah yang besar. Nah, itu trik yang pertama untuk rekrutmen. Kemudian alokasi. Apakah kelompok penelitian sebanding antara kelompok kasus dengan kelompok kontrol? Di mana di sini terjadi penyembunyian alokasi untuk memastikan anggota kelompok tidak terpengaruh status mereka sendiri. Hasil eksperimen tidak terkena Hawthorne effect atau effect. Nah, di mana mereka tidak boleh tahu? Kenapa tidak boleh tahu ya? Karena kalau mereka tahu, maka nanti akan terjadi manipulasi data. Oke, maaf saya tadi terlupa ya Bu. Kenapa kriteria inklusinya ini harus penting dibuatkan ya, supaya variabel-variabel lain bisa terkontrol gitu, sehingga tidak mempengaruhi hasil penelitian kita. Kan kita tadi mau tahu, mau melihat ekstrak daun katuknya ini bisa mempengaruhi volume ASI tidak ya? Kalau seandainya variabel lain tidak terkontrol, mana tahu nanti yang mempengaruhi itu bukan ekstrak daun katuknya, tapi tingkat stresnya, tapi usia ibunya, tapi pola nutrisi ibunya, tapi status ekonominya, makanya perlu dikontrol, perlu dihomogenkan, perlu dipersempit sampel tadi. Oke, Bu, tertinggal. Kemudian ketiga maintenance ya, di mana maintenance itu ya perlakuan antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol itu harus sama perlakuannya, alat yang digunakan, berapa kali sehari dilakukan pengukuran gitu. Sama-sama diberikan pil gitu. Kemudian lihat lagi bagan alurnya ya, apakah ada yang drop out atau tidak. Misalnya sampel awalnya ada sebanyak 200, kemudian di akhir tinggal 100.
Ya sebaiknya penelitian yang bagus itu tidak ada yang drop out. Kalaupun ada yang drop out, harus dianalisis. Nah, dan terakhir adalah double blind, ya Bu, di mana yang melakukan pengukuran, misalnya bidan atau perawat, dia tidak tahu mana yang menjadi sampel eksperimennya, mana yang masuk ke kelompok kontrol, supaya nanti pengukurannya tidak bersifat subjektif, tapi harus bersifat objektif. Oke, itulah tadi ya penjelasan mengenai langkah-langkah evidence based untuk tahap yang ketiga, yaitu menilai bukti tersebut secara kritis. Namun untuk menilai bukti secara kritis tidak cukup dengan melihat PICO saja atau metode penelitiannya apa, desainnya apa, Rebo, tapi ada yang terakhir, yaitu melihat makna hasil penelitian. Ibu nanti di video berikutnya akan di-share ya bagaimana cara kita menilai bukti ini ya. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.